Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Makfira Kansa Ulia. Dalam video ini saya akan membahas mengenai technopreneurship, tapi bukan cuma itu aja yang akan saya bahas, ada beberapa hal lainnya. Apa aja? Yuk langsung ke videonya. Nah, dalam video ini saya akan membahas 3 poin utama, yaitu ada technopreneurship, ada marketing mix, dan business plan. Yuk kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu ada technopreneurship. Nah, yang pertama ada apa itu technopreneurship? Technopreneurship adalah sebuah istilah yang menggabungkan kata teknologi dan kewirausahaan yang merujuk pada proses mengidentifikasi, menciptakan, dan memanfaatkan peluang bisnis yang muncul dari inovasi teknologi. Hal ini melibatkan penerapan keterampilan dan prinsip kewirausahaan dalam konteks usaha yang didorong oleh teknologi. Nah, individu atau kelompok yang terlibat dalam konteks technopreneurship ini dikenal sebagai technopreneur. Technopreneur adalah seorang pengusaha yang memiliki visi dan semangat yang tinggi untuk menerapkan teknologi dengan cara yang baru dan kreatif, dengan tujuan mencapai keuntungan yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif yang signifikan pada masyarakat. Nah, tadi kan udah dijelaskan tentang apa itu technopreneurship. Selanjutnya ada tujuan mempelajari technopreneurship. Yang pertama ada mengembangkan jiwa kewirausahaan. Mempelajari technopreneurship ini dapat membangkitkan semangat kewirausahaan dan memotivasi individu untuk mengambil resiko, berinovasi, dan kreatif. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan berwirausaha dengan teknologi. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi ini dapat membantu dalam mengembangkan bisnis dan menciptakan peluang baru. Selanjutnya ada mempelajari strategi bisnis inovatif. Nah, strategi bisnis yang inovatif ini dapat kita terapkan dalam konteks teknologi, meliputi pengembangan model bisnis yang berkelanjutan, strategi pemasaran digital, dan manajemen operasional yang efisien. Selanjutnya ada menyadari potensi pasar dan peluang. Dengan hal ini akan membantu individu dalam memahami tren teknologi yang sedang berkembang, potensi pasar yang ada, dan peluang bisnis yang muncul dalam industri teknologi. Hal tersebut bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Selanjutnya ada mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Mendorong inovasi dan perkembangan teknologi dengan menghubungkan pengetahuan teknis dengan konsep kewirausahaan ini akan membantu dalam menciptakan solusi baru, meningkatkan efisiensi, dan menghadirkan produk dan layanan yang lebih baik dalam dunia teknologi. Selanjutnya ada implementasi technopreneurship dalam konteks sistem informasi. Nah, dalam konteks sistem informasi ini, technopreneur ini dapat menciptakan platform e-commerce atau marketplace online yang menghubungkan penjual dan pembeli melalui medium digital. Mereka menggunakan teknologi e-commerce dan strategi pemasaran digital untuk mengembangkan bisnis yang sukses dalam perdagangan elektronik. Technopreneur ini perlu memahami tuntutan pasar, memperhatikan pengalaman pengguna, mengelola logistik dengan baik, dan mengintegrasikan sistem pembayaran secara efektif. Di sini saya punya contoh technopreneur yang sukses mengembangkan e-commerce-nya, yaitu Jeff Bezos. Beliau adalah salah satu pengusaha terkaya di dunia. Beliau memulai bisnisnya dengan mengembangkan platform e-commerce yang inovatif. Dengan usahanya yang sangat keras ini, kemudian beliau menjadi pendiri, ketua, CEO, presiden, dan pemilik saham mayoritas perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu Amazon. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu istilah bakar duit dalam dunia startup. Bakar duit ini istilah yang sering digunakan dalam dunia startup. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan dana yang tersedia seoptimal mungkin guna memperluas bisnis dan mencapai posisi yang kompetitif dalam waktu yang relatif singkat. Praktik ini melibatkan pengeluaran dana yang cukup besar untuk mengembangkan produk atau layanan, kegiatan pemasaran dan promosi, pengembangan tim dan bakat-bakat yang berkualitas, serta meningkatkan kemampuan operasional dan skalabilitas perusahaan. Namun, penting untuk diingat bahwa konsep bakar duit ini juga beresiko tinggi. Menghabiskan dana dengan cepat tanpa strategi yang terencana dengan baik dapat menyebabkan kekurangan dana, kegagalan bisnis, atau pertumbuhan yang tidak stabil. Oleh karena itu, penggunaan dana dalam konsep ini harus dilakukan secara bijaksana dan didasarkan pada rencana bisnis yang matang serta pemantauan anggaran yang ketat. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu marketing mix.
Marketing mix adalah kombinasi dari 4 elemen utama dalam pemasaran produk. Apa aja sih 4 elemen utamanya itu? Yang pertama ada produk, yaitu merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua ada harga. Harga ini adalah jumlah yang ditetapkan untuk produk atau layanan tersebut. Yang ketiga adalah tempat. Tempat ini mencakup saluran distribusi dan lokasi di mana produk atau layanan tersedia. Dan yang terakhir, yang keempat, ada promosi. Promosi ini melibatkan upaya untuk mempromosikan produk atau layanan kepada pelanggan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang apa itu marketing mix. Selanjutnya ada tujuan dari marketing mix itu sendiri. Yang pertama ada menciptakan kesadaran di kalangan pelanggan tentang produk atau layanan perusahaan. Jadi perusahaan ini berupaya untuk memperkenalkan produk kepada calon pelanggan dan membangun kesadaran merek. Artinya perusahaan ini harus bisa membuat masyarakat luas itu tahu apa merek yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada menciptakan keinginan dan minat pelanggan untuk mengambil tindakan pembelian atau penggunaan produk. Bisa dengan cara strategi promosi yang menarik seperti diskon, penawaran khusus, atau penggunaan influencer untuk merekomendasikan produk. Selanjutnya ada membuat perusahaan lebih menarik bagi pelanggan daripada pesaingnya, yaitu dengan cara memperhatikan aspek produk yang unik, harga yang bersaing, distribusi yang efisien, dan strategi promosi yang efektif. Dengan begitu, pelanggan ini akan lebih tertarik dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya, meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan, yaitu dengan mengoptimalkan aspek harga, produk, tempat atau distribusi, dan promosi. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu dengan cara memberikan produk berkualitas, harga yang adil, pengalaman pembelian yang nyaman, dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah contoh implementasi marketing mix pada sebuah perusahaan. Nah, di sini saya mengambil perusahaan Unilever. Seperti pada contoh gambar, siapa sih yang nggak tahu perusahaan Unilever ini? Unilever ini adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai sektor seperti makanan, minuman, perawatan pribadi, dan kebersihan rumah tangga. Tadi sudah dijelaskan tentang 4 elemen dari marketing mix ini. Nah, pastinya perusahaan Unilever ini sudah menerapkan 4 elemen tersebut. Nah, yang pertama ada produk. Unilever memiliki beragam produk yang terkenal di pasar seperti sabun, sampo, pasta gigi, es krim, dan banyak lagi. Mereka terus melakukan inovasi produk dengan menghadirkan varian baru, memperbaiki formulasi produk, dan mengikuti tren pasar. Selanjutnya ada harga. Unilever menetapkan harga yang bersaing dan sesuai dengan nilai produknya. Mereka melakukan penelitian pasar untuk memahami harga pesaing dan menyesuaikan harga mereka secara strategis. Mereka juga sering memberikan diskon, penawaran bundling, atau promosi harga khusus untuk mendorong penjualan. Selanjutnya ada tempat atau distribusi. Unilever memiliki saluran distribusi yang luas dan kompleks. Mereka menjual produk mereka melalui berbagai saluran, termasuk toko retail, supermarket, minimarket, e-commerce, dan distributor. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan produk mereka tersedia di berbagai lokasi dan mudah diakses oleh konsumen. Yang terakhir ada promosi. Unilever menggunakan berbagai strategi promosi untuk memperkenalkan produk dan membangun kesadaran merek. Mereka mengadakan kampanye iklan di media massa, media sosial, dan digital. Mereka juga melakukan kegiatan pemasaran berbasis pengalaman seperti sampling produk, event sponsor, dan kerjasama dengan influencer atau selebriti. Selain itu, Unilever sering mengadakan program CSR sebagai bentuk promosi merek dan kontribusi terhadap masyarakat. Selanjutnya saya akan masuk ke materi ketiga, yaitu tentang business plan. Business plan adalah sebuah dokumen yang memberikan arahan yang jelas bagi bisnis, membantu dalam pengambilan keputusan strategis, dan berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting bagi investor, mitra bisnis, serta lembaga keuangan yang berpotensi tertarik untuk berinvestasi atau memberikan pembiayaan. Tadi sudah dijelaskan mengenai bisnis plan. Selanjutnya masuk ke 4 kerangka utama dari bisnis plan, yaitu yang pertama ada kerangka keuangan. Ini merupakan proyeksi keuangan yang komprehensif untuk bisnis. Ini melibatkan perencanaan pendapatan, biaya, laba kotor, laba bersih, arus kas, dan neraca.
Tujuan dari kerangka ini adalah untuk menunjukkan kondisi keuangan bisnis secara keseluruhan dan memberikan gambaran tentang bagaimana bisnis tersebut akan menghasilkan keuntungan dan mengelola keuangan secara efektif. Yang kedua ialah kerangka konsep bisnis. Kerangka ini menjelaskan visi misi dan nilai inti bisnis. Ini juga mencakup deskripsi produk atau layanan yang ditawarkan, keunggulan kompetitif, target pasar, dan analisis pasar. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk secara komprehensifnya menggambarkan konsep bisnis termasuk segmen pasar yang dituju, kebutuhan pelanggan yang dipenuhi, dan strategi bersaing di pasar. Yang ketiga ialah kerangka operasional, yaitu menjelaskan bagaimana bisnis akan dijalankan sehari-hari. Ini mencakup lokasi bisnis, fasilitas, teknologi yang digunakan, rantai pasokan, proses operasional, dan sumber daya manusia yang diperlukan. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk menggambarkan bagaimana bisnis akan menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi permintaan pelanggan dan menjalankan operasional dengan efisiensi tinggi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu kerangka pemasaran, merupakan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan produk atau layanan kepada target pasar. Ini melibatkan segmentasi pasar, penetapan harga, promosi, saluran distribusi, dan strategi penjualan. Tujuan dari kerangka ini ialah untuk mencapai tujuan pemasaran seperti meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang ada, dan mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Tadi sudah dijelaskan tentang bisnis plan dan kerangka-kerangkanya. Selanjutnya ialah manfaatnya dari bisnis plan ini, yaitu yang pertama dapat membantu dalam mengambil keputusan, misalnya mengembangkan produk baru, merekrut tenaga kerja, masalah finansial, dan lainnya. Yang kedua, dapat membantu dalam merencanakan sistem keuangan perusahaan yang baik, agar kedepannya sebuah perusahaan ini terhindar dari kesalahan dalam penyusunan keuangan. Yang ketiga, dapat membantu untuk mendapatkan investor yang lebih banyak agar bisnis yang didirikan semakin sukses. Yang keempat, bisnis plan membantu mengidentifikasi risiko bisnis dan merencanakan strategi pengelolaan risiko yang tepat. Dan yang terakhir, bisnis plan ini adalah alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan bisnis. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai technopreneurship, marketing mix, dan business plan. Selanjutnya, saya akan membagikan pengalaman saya selama 1 semester mempelajari technopreneurship, yaitu saya mendapatkan pemahaman tentang potensi bisnis yang dapat dihasilkan melalui penerapan teknologi, seperti menciptakan produk atau layanan inovatif yang dapat mengubah cara kerja suatu industri atau memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Selain itu, dengan mempelajari technopreneurship, saya dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pengusaha yang berani mengambil resiko, berinovasi dan kreatif, serta mampu mengidentifikasi peluang bisnis yang baru dengan memanfaatkan teknologi. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai technopreneurship, marketing mix, business plan, dan apa aja yang saya peroleh selama 1 semester mempelajari technopreneurship. Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk siapa saja yang melihatnya. Mohon maaf apabila masih ada salah pengucapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.